Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nur Hidayah. Dan kali ini Rizky akan membawakan kisah tentang Kingdom Palace. Bagaimanakah kisah selengkapnya sobat? Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kingdom Palace, disebut Istana Dajjal, telah berdiri megah di Bukit Jabal Habsyi, kota Madinah. Mendekati akhir zaman, satu persatu perkataan Rasulullah SAW terbukti. Sebagai umat muslim, wajib hukumnya untuk bersiap dengan semua hal tersebut. Apalagi peringatan dari Muhammad SAW akan kedatangan Dajjal yang menjadi musuh nyata bagi umat Islam. Namun hingga saat ini, misteri munculnya fitnah terbesar itu tidak bisa diketahui secara pasti. Hanya saja dikatakan semua tempat akan dilalui Dajjal, dan hanya dua kota yang tak bisa dimasukinya. Dua kota suci itu adalah Mekah dan juga Madinah. Namun, kini peringatan akan keluarnya Dajjal sepertinya tinggal menunggu waktu saja sobat. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa salah satu indikasi akan keluarnya Ad-Dajjal bila mana kebanyakan manusia menjadi acuh tak acuh terhadap perkara fitnah Ad-Dajjal ini. Padahal setiap akhir tahiyat akhir kita disunnahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Sepertinya kondisi umat Islam saat ini terlena mengejar cinta dunia dan lupa dengan akhir zaman. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ad-Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya. Ad-Dajjal dan sampai para mubalik di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkannya soal Ad-Dajjal. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Penting untuk diketahui, di pinggiran kota Madinah, tempatnya di kota Jabal Habsyi, sekitar 12,5 km dari Madinah Al-Munawwarah, telah berdiri bangunan yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bangunan megah tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Palace, yang berdiri megah berada persis di suatu bukit Jabal Habsyi. Konon kabarnya, bangunan megah tersebut nantinya cikal bakal Istana Dajjal menjelang hari kiamat nanti. Benarkah? Nah, dilansir dari berbagai sumber informasi, sebagaimana diriwayatkan salah Sahih Bukhari, kelak pada akhir zaman nanti Dajjal akan terus menyerang umat manusia hingga sampai pada kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, meskipun Dajjal tidak sampai masuk ke dalamnya, kota Madinah diguncang dengan gempa sebanyak 3 kali. Padahal masih diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Madinah tidak pernah mengalami gempa sejak Rasulullah SAW memasuki kota Madinah. Dikala hijrah hingga saat datangnya Dajjal di depan gerbang Madinah. Imam Ibnu Hajar pernah meriwayatkan dalam kitabnya bahwa dikala Dajjal tiba di Madinah, semua manusia munafik, fasik, dan kafir berhamburan keluar menuju Dajjal di sebuah bukit. Yang tertinggal hanyalah orang-orang muslimin atau orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW yang tidak bergeming meninggalkan kota suci Madinah Al-Munawwarah. Lalu Imam Ibnu Hajar juga menukil salah satu hadis dalam kitabnya bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, Dajjal berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai. Dari atas bukit itu, Dajjal sudah menunjuk kubah hijau Masjid Muhammad SAW dan berulang Dajjal berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah pernah bersabda bahwa di saat itu Madinah mempunyai 7 pintu dan di setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya.
Dikutip dari Fikih Ibadah menurut mazhab Syafi'i karya Said Muhammad Amin, berikut ini adalah nama dan sejarah 7 pintu. Bab Jibril. Dinamakan pintu Jibril atau bab Jibril karena malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu kepada Rasulullah melalui pintu tersebut. Seperti ketika peristiwa perang Khandak, di mana malaikat Jibril segera menemui Rasulullah SAW yang baru saja masuk ke rumahnya dan melepaskan baju zirahnya. Malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah SAW untuk segera mengepung Bani Quraiza yang berkhianat terhadap kaum muslimin. Pintu An-Nisa. Dinamakan Babun Nisa karena Rasulullah SAW telah menemukan pintu ini sebagai pintu masuk kaum wanita ketika memasuki Masjid Nabawi. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kita tinggalkan pintu ini, maka pintu ini khusus untuk kaum wanita." Hadis riwayat Abu Daud. Setelah mendengar hadis ini, sahabat, Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah masuk Masjid Nabawi melalui Babun Nisa hingga ia meninggal dunia. Pintu Baqi. Basbul Baqi adalah pintu yang digunakan untuk membawa jenazah yang telah disolati di masjid untuk dimakamkan di pemakaman Baqi. Pintu Salam. Babus Salam adalah pintu yang dibangun di zaman Khalifah Marwan bin Abdul Malik. Setelah era Khulafaur Rasyidin, pintu ini dikenal juga dengan nama Bab Marwan dan juga Bab Khosyah. Pintu Abu Bakar As-Siddiq. Dinamakan demikian karena terletak di pintu bagian belakang rumah atau kokoh milik Abu Bakar As-Siddiq. Dahulu kala, sebagai sahabat ada yang memiliki pintu belakang rumah yang mengarah ke Masjid Nabawi. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutup seluruh pintu itu, kecuali pintu belakang rumah milik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pintu Rahmah. Dinamakan Babu Rahmah karena seorang lelaki yang memasuki pintu tersebut lalu meminta kepada Rasulullah SAW agar berdoa meminta diturunkan hujan. Kisah tersebut cukup terkenal, di mana setelah itu Rasulullah melakukan istisqa. Pintu Umar bin Khattab. Dinamakan demikian karena pintu tersebut terletak di arah rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar menjual rumah tersebut untuk membayar hutangnya pada seseorang, pintu tersebut dinamakan dengan nama Darul Qada atau pembayaran hutang. Namun setelah itu dinamakan Bab Umar bin Khattab kembali. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang pintu yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat." Sahih Bukhari. Berdasarkan sabda Rasulullah, melihat peta Madinah saat ini akan terlihat 7 jalan utama memasuki kota Madinah. 7 jalan tersebut berasal dari Jeddah, Mekah, Rabiq, Bandara, Tabuk, dan 2 lagi di wilayah sekitarnya. Lalu sobat, siapa yang memberi pengetahuan kepada Rasulullah SAW mengenai kota Madinah di era modern seperti sekarang, hingga mengetahui ada 7 pintu yang menjadi jalan utama? Inilah salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Syafiq dari Muhjin bin Adra, Rasulullah SAW bersabda di hadapan banyak orang, "Hari pembebasan, hari pembebasan, hari pembebasan." Lalu Rasulullah pun ditanya oleh seorang sahabat, "Apa hari pembebasan itu?" Dijawablah, "Dajjal, penipu pada akhir zaman. Dajjal akan datang, memanjat dan menetap di atas Jabal Habsyi, melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya, 'Adakah kalian melihat istana putih? Itulah Masjid Muhammad.' Kemudian
Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di seluruh sudut. Tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang, dan Dajjal akan sampai ke tanah lapang Al-Jurf dan membuat kemah. Madinah akan bergetar 3 kali, dan akan ada orang munafik lelaki dan wanita keluar untuk menyertai Dajjal. Ini adalah hari pembebasan. Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Sahih Al-Musnad, hadis Al-Fitan. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, Dajjal akan datang dan dia terlarang memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Sobat, jika kita lihat dari istana kerajaan Kingdom Palace yang berada di atas Jabal Habsyi, maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut. Begitu juga bila ditarik garis lurus dari Madinah ke Kingdom Palace, maka akan berujung di negara Israel. Sebagaimana kita ketahui, di sana terdapat Danau Tabari, Sea of Galilee, atau Tiberias. Dinamakan Danau Tiberias karena kota Tiberias ada di pinggir danau itu. Danau itu menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal dengan surut airnya, yang sekarang airnya sudah surut sepertiganya. Padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut. Saat ini Masjid Nabawi didominasikan dengan warna putih. Tampak sangat besar dan megah bagaikan istana putih, seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Padahal pada saat Rasulullah mengucapkan hadis di atas, saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana, hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan juga batu bata, dan beratapkan pelepah daun kurma. Tidak seperti sekarang yang sangat megah bak istana putih. Dari mana Rasulullah mendapatkan pengetahuan tersebut? Inilah salah satu tanda bukti kebenaran sabda Rasulullah sebagai utusan Allah yang telah nyata adanya. Semoga kita lebih bersemangat dalam beribadah, beramal soleh, dan mengurangi perbuatan yang sia-sia dalam mengisi usia kita ya sobat. Kingdom Palace atau Istana Kerajaan Saudi berada sekitar 12 km sebelah barat laut kota Madinah. Istana itu memang sangat megah. Nah sobat, apakah Dajjal akan menjadikan istana tersebut sebagai istananya dan nantinya akan turun dari sana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita lebih bersemangat dalam beribadah, beramal soleh, dan mengurangi perbuatan yang sia-sia dalam mengisi sisa usia kita. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah dukung, terima kasih banyak. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.